Tahap awal untuk docking peptida, terlebih dahulu kita buka sumber dari peptida, yaitu dari protein-protein yang nantinya peptida itu berasal dari protein yang mengalami degradasi atau mengalami pencernaan. Jadi terlebih dahulu kita buka uniprot.org gitu ya. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Nah, untuk mengisi Uniprot ini ya, searchingnya ini bisa diisikan dari tumbuhan atau hewan atau memang protein yang sudah diketahui. Nah, untuk hewan maupun tumbuhan ini harus diisi dalam bentuk bahasa ilmiah atau bahasa Latin. Jika tidak bisa, kita bisa menggunakan jasa dengan menggunakan Google searching gitu ya untuk mengetahui nama latinnya. Satu contoh, misalkan kita akan mencari protein yang dari hewan, misalkan ini ya, ikan toman misalkan ya, ikan toman. Nah, nanti di sini akan kita ketahui sebenarnya spesies ini nama latinnya apa. Nah ini diketahui ya, Channa micropeltes gitu ya. Nanti ini kita bisa blok, kita copy, kemudian kita masukkan, kita search. Nah, di sini diketahui bahwa dari ikan toman tadi didapatkan 34 protein yang terdapat pada ikan toman. Ya, ini ada COX-1, kemudian oksidasi subunit 1 dan seterusnya ada 34. Nah, untuk memilih sumber peptida, maka protein-protein ini kita pilih salah satu. Nah, ini bebas saja memilihnya ya. Yang jelas kita harus nanti di dalam pelaporan harus disebutkan bahwa peptida ini berasal dari protein apa. Kita ambil salah satu contoh ini, misalkan yang sedikit-sedikit aja ya, yang siktokrom oksidase, C-oksidase subunit 1 ya, ada 199 asam amino. Kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita cari sequence proteinnya. Kita cari sequence proteinnya. Nah ini adalah sequence protein. Sequence protein ini terdiri atas peptid, ini terdiri atas residu-residu asam amino. Ya. Residu asam amino ini kemudian membentuk peptida, kemudian peptida membentuk polipeptida atau yang disebut dengan protein. Nah, untuk membuat peptida, terlebih dahulu ini kita download dalam bentuk pasta, ya, dalam pasta. Jadi ini adalah urutannya. Ya. Ini menyebutkan bahwa ini adalah sitokrom C-oksidase subunit 1 yang berasal dari Channa micropeltes. Gitu ya. Jadi ini kita copy, ya, kita copy, kemudian kita masukkan, nantinya kita simpan dulu ke dalam ke dalam teks gitu. Dan nanti data ini nantinya yang akan kita gunakan untuk dipecah atau dicerna untuk menghasilkan peptida. Tahap berikutnya adalah kita membuka ini ya, biochemica.wmedu.pl gitu ya, untuk membuat simulasi. Untuk membuat simulasi bagaimana proses pemecahan protein menjadi peptida-peptida oleh enzim-enzim yang terdapat pada pencernaan. Nah, setelah itu kita buka ya, kita klik analisis. Kita klik analisis. Kemudian kita pilih enzim action gitu ya. Kemudian sequence tadi yang kita peroleh dari Uniprot, ini kita klik sequence. Nah, ini sudah ada. Nah, kita isikan yang hasil sequence yang tadi ya. Yang ini kita kopikan. Kemudian kita masukkan.
Nah, saudara-saudara sekalian, jadi kita coba cek, ini adalah enzim-enzim. Ada enzim-enzim dalam pencernaan yang harus kita pilih untuk menentukan bagaimana enzim-enzim ini, enzim-enzim ini nanti akan memecah dari protein-protein hasil dari uniprot tadi. Ya. Untuk enzim pertama kita coba enzim ini ya, pepsin dulu, kemudian ini bisa tripsin, kemudian ini adalah hemotripsin. Pepsin, tripsin. Nah ini. Jadi asumsinya adalah apabila protein ini nanti masuk di dalam proses pencernaan, maka ada 3 enzim ini yang akan memecah protein menjadi peptida. Ya, kemudian kita lihat view report resultnya. Nah, ini adalah hasil dari enzim-enzim yang dipecah. Maka ini kita ketahui ada peptida IR, AL, dan lain sebagainya. Nah, peptida ini kemudian kita kita simpan gitu ya. Kemudian nanti kita pilih peptida mana yang akan kita pilih, yang kita akan docking. Ya, ini ada banyak peptida, bisa nanti disimpan ya, disimpan terlebih dahulu. Nanti kemudian masing-masing ini kita visualisasi dulu ya. Kita visualisasi, kemudian kita tentukan protein targetnya, maka dari visualisasi nanti ya kita dockingkan dalam bentuk PDB. Setelah kita dapatkan peptida tadi ya, kita pilih salah satu untuk kita visualisasi dalam bentuk PDB, nantinya kita simpan PDB ya. Kita bisa buka gitu ya. Kemudian kita build structure, kita pilih tadi ya, kita pilih salah satu ya, AEL ini yang kita dapat dari hasil pencernaan dari protein, ini peptidanya. Kemudian kita apply-kan saja, kemudian kita oke. Nah, ini adalah yang kita peroleh ya, ini peptidanya. Kemudian kita tools, lalu kita minimize ya, untuk preparasi dari ligan yang kita peroleh, ligan peptida. Ini kan bergerak sampai ini kita lihat ya, minimize step, oke. Kalau sudah beres, kita simpan. Kemudian dalam bentuk PDB gitu ya, kita simpan dalam bentuk PDB. Untuk tahap berikutnya adalah kita tentukan protein target ya. Setelah kita dapatkan ligan dari peptida tadi, maka selanjutnya kita tentukan protein target. Pada uji coba ini kita gunakan protein target yang berperan nantinya di dalam proses inflamasi. Jadi kita coba peptida yang diperoleh tadi, kita coba docking dengan enzim-enzim yang berperan di dalam proses inflamasi. Harapannya adalah jika peptida ini nanti dapat menghambat enzim yang berperan di dalam inflamasi, maka peptida tersebut akan bisa berperan sebagai anti-inflamasi. Kita coba salah satu enzimnya adalah siklooksigenase. Siklooksigenase. Ya. Oksigenase. Ya, kita coba salah satu, yaitu asam efenamat. Nah, ini kita dapatkan struktur dari ini ya, dari siklooksigenase, kemudian unik ligannya adalah ini unik ligan, dan ini adalah monosakarida. Jadi ada BOG, JOG, dan seterusnya. Jadi unik ligan ini nanti menentukan bagaimana ligan-ligan nanti ini berikatan di dalam human siklooksigenase 2 yang berperan sebagai inhibitor atau penghambat
siklooksiggenase 2. Kita coba 51KR ya. Ini kemudian kita buka Chimera ya. Kita buka Chimera, kita close dulu. Ini ada, sudah dapat ya 51KR. Kita coba kita panggil lagi 51KR. Nah, ini adalah siklooksiggenase ya, siklooksiggenasenya. Kemudian kita coba preparasi dengan menghilangkan ligan-ligannya tadi, dan kita pilih rantai yang kita peroleh ya. Kita ambil rantai A, kemudian kita pilih, jadi yang kita pilih A ya, kemudian kita klik A, kemudian kita invert selected model, kemudian ini action, kemudian kita delete. Nah, ini sudah hilang ya. Kemudian kita cek lagi bagaimana residu-residunya. Nah, tadi sudah disampaikan adalah ini ada residu-residu, ada BOG, kemudian ID8, NAG, dan lain sebagainya. Itu adalah ligan-ligan yang berperan sebagai inhibitor. Jadi untuk ini kita hilangkan terlebih dahulu, kita klik gitu ya. Kemudian action, atom, delete. Begitu seterusnya untuk residu-residu yang lain gitu. Sama caranya udah di delete semuanya. Air juga harus di delete. Sabar karena menghilangkan satu persatu. Ya, ini sudah hilang semuanya. Kemudian kita press. Nah, bagus ya hasilnya. Kita simpan file save dalam PDB. Selanjutnya untuk untuk docking gitu ya, kita gunakan headdock server. Ini headdock.wish-edu.cn. Ini ya alamatnya. Jadi ini adalah docking yang berbasis pada server. Jadi kita cukup memasukkan reseptornya, kemudian ligannya, kemudian langsung kita bisa simpan gitu ya. Nah, nanti kita bisa menunggu. Kalau enggak ya nanti itu dimasukkan ke dalam email kita. Saya kasih contoh ya, ini ya. Tadi yang sudah kita gunakan gitu ya. Tadi adalah yang ditanyakan adalah ini adalah reseptornya. Tadi reseptornya kita sudah temukan COX-2 ini ya. Kemudian untuk ligannya tadi ada ligan AEL, nah ini peptidanya ya, kita sudah masukkan reseptor, masukkan ligan, kemudian di sini kita tulis email kita, kemudian kita coba membuat uji coba ligan ya. Kemudian kita submit, habis itu kita tunggu ya, kita tunggu. Nah nanti hasilnya itu bisa kita lihat ya, kita lihat di dalam ini kita job resultnya masih nomornya panjang, jadi masih menunggu ya. Jadi nanti hasilnya langsung seperti ini gitu ya. Nah ini kelihatan ya. Ini ligannya ya, ini ligannya
kemudian ini adalah proteinnya ya. Protein ini contoh ya, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini kita bisa rubah dalam bentuk misalkan backbone, kartun atau surface gitu ya, atau seperti ini, atau kartun ini bisa dirubah ya. Ini bisa rainbow. Nah, ini. Ya. Terus kemudian ini juga bisa kita rubah dalam bentuk misalkan surface itu ya. Nah ini kelihatan ya bahwa ligannya ya, ligan ini masuk ke dalam satu ruangan ya, satu pocket atau saku-saku gitu. Dan ini menunjukkan bahwa letaknya dari ligan target itu langsung pada sasaran dari protein, yaitu di binding site-nya. Nah, untuk mengetahui, kita nanti bisa uji cobanya, kita lihat dari docking score ini. Docking score ini tidak lain menunjukkan adanya energi skornya. Jadi kilokalori per mol itu ya ini hasilnya. Nah semakin semakin minus gitu ya, hasilnya semakin minus, maka di situ menunjukkan semakin stabil interaksi antara ligan dengan protein tersebut ya. Dan ini kalau nanti kita download, kemudian Anda bisa melanjutkan menganalisisnya lewat Discovery atau lewat Chimera dan sebagainya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tutorial docking peptida dan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.